Saudara sekalian, hidup itu harus menghasilkan buah. Inilah yang dikehendaki oleh Allah Bapa kita di dalam setiap kita. Kita telah belajar tentang buah roh ya. Selama hampir 2 minggu ini kita telah belajar bagaimana buah roh itu, apa yang harus kita lakukan. Semuanya kita telah belajar. Dan hari ini saya akan menyimpulkan semuanya. Saya akan menyampaikan bagaimana hidup ini sehingga buah itu nyata, buah itu muncul di dalam kehidupan kita. Saudara sekalian yang diberkati oleh Tuhan, kita ini ada di dunia bukan karena kebetulan, tiba-tiba saja, enggak saudara sekalian. Tetapi kita ini ada di dunia karena kita ini diciptakan oleh Tuhan. Dan Tuhan itu menciptakan kita dengan satu tujuan, saudara sekalian. Tuhan mengatakan kepada Nabi Yeremia, di dalam Yeremia pasalnya yang pertama ayatnya yang kelima, ini yang dikatakan Tuhan kepada Nabi Yeremia. Sebelum aku membentuk engkau dalam rahim ibumu, aku telah mengenal engkau. Sebelum engkau keluar dari kandungan, aku telah menguduskan engkau. Aku telah menetapkan engkau menjadi nabi bagi bangsa-bangsa. Saudara sekalian yang diberkati oleh Tuhan, hal yang sama juga itulah yang dikehendaki oleh Tuhan. Hal yang sama juga berlaku bagi kita, bahwa Tuhan itu menciptakan kita dengan tujuan. Apa tujuannya saudara sekalian? Adalah supaya kehidupan kita ini menghasilkan buah. Itulah tujuannya saudara sekalian ya, supaya hidup kita itu menghasilkan buah. Kalau hidup kita itu tidak menghasilkan buah, maka kita tidak sampai kepada tujuan yang dikehendaki oleh Tuhan. Saudara sekalian, Yohanes pasalnya yang ke-15 ayat yang ke-16 mengatakan demikian. Bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Dan aku telah menetapkan kamu supaya kamu pergi dan menghasilkan buah. Saudara sekalian, menghasilkan buah itu tidak otomatis. Karena kita itu percaya kepada Tuhan, karena kita itu menyatakan bahwa Tuhan adalah juru selamat kita, ya, tidak otomatis karena itu kita menghasilkan buah. Tetapi dibutuhkan kerjasama antara kita dengan Tuhan. Dibutuhkan kemauan daripada kita, keinginan daripada kita untuk kita itu bisa menghasilkan buah. Tuhan, saudara sekalian, ketika menciptakan manusia, ketika menciptakan kita, Tuhan juga memberikan potensi, memberikan benih, supaya setiap manusia itu bisa menghasilkan buah. Dan yang perlu adalah bahwa kita itu harus menjaga, kita itu harus memelihara. Nah, potensi ini baru bisa berkembang, saudara sekalian, ketika ada kuasa di dalam diri kita, ya, yang memungkinkan Roh Kudus yang ada di dalam diri kita, yang memungkinkan buah itu keluar. Perlu disiplin pribadi kita untuk kita bisa menghasilkan buah. Kalau kita cuma ngomong bahwa aku percaya kepada Tuhan, titik sampai di situ saja, dan kita tidak melakukan apa-apa. Kita berharap bahwa dengan hanya percaya saja, maka buah itu akan keluar. Maka buah itu tidak akan pernah nyata di dalam kehidupan kita. Benih memang ada, potensi memang ada, tetapi tidak pernah keluar buahnya. Saudara sekalian yang diberkati oleh Tuhan, mengapa kita harus mengeluarkan buah? Yang pertama, saudara sekalian, karena mengeluarkan buah itu, karena berbuah itu menyenangkan Tuhan. Saya berkali-kali mengatakan ini di mimbar, di gereja, saudara sekalian, bahwa menghasilkan buah itu menyenangkan hati Tuhan. Ya, Yohanes 15 ayatnya yang ke-8, dalam hal inilah Bapa-Ku dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuah banyak. Saudara sekalian,
Kenapa saudara sekalian, seperti Bang Parlin katakan bahwa buah roh itulah karakter Tuhan, itulah sifat Tuhan. Dan kalau anak-anaknya, saudara sekalian, berbuah, menghasilkan, saudara sekalian, menyata di dalam kehidupannya ada buah roh itu, maka itu akan membuat dia mirip dengan bapaknya. Bapak siapa yang tidak senang ketika anaknya itu mirip dengan dia? Tuhan Allah juga ingin melihat bahwa anak-anaknya itu sama seperti dia. Anak-anaknya itu mirip akan dia. Dan itu ditandai oleh apa? Ditandai oleh buah roh yang ada di dalam kehidupan kita. Menghasilkan buah itu menyenangkan hati Tuhan. Yang kedua saudara sekalian, itu adalah tanda. Menghasilkan buah itu adalah tanda bahwa kita ini muridnya Kristus. Ya, ayat Tuhan mengatakan, ayat firman Tuhan dalam Yohanes 15 ayat yang ke-8 tadi, dan dengan demikian kamu adalah murid-muridku, kata Tuhan Yesus. Saudara sekalian, kapan kita ini disebut sebagai murid Kristus, saudara sekalian, ya? Kapan orang percaya disebut Kristen di Antioquia, saudara sekalian, adalah ketika orang-orang Antioquia melihat bahwa ada kemiripan antara orang Kristen, antara pengikut Kristus dengan Kristus sendiri. Makanya disebut Kristen. Nah, kita ini disebut murid Kristus itu tandanya bukan karena kita pinter khotbah, tapi tandanya adalah ketika kita ada buah yang nyata di dalam kehidupan kita. Kalau orang Kristen tidak menghasilkan buah, tidak ada nyata buah roh di dalam kehidupannya, bagaimana orang Kristen itu bisa disebut murid Kristus? Tidak ada, saudara sekalian. Kalau nggak punya kasih, nggak punya kesabaran, nggak punya kesetiaan, nggak bisa nggak bisa mengendalikan diri, bagaimana seorang Kristen bisa disebut sebagai murid Kristus? Murid Kristus itu ya mesti nyata. Nah, buah roh itulah tandanya. Yang ketiga, kenapa kita mesti menghasilkan buah? Karena Tuhan ingin bahwa kita berbuah banyak. Bukan cuma sekedar berbuah saja, tetapi Tuhan ingin kita itu berbuah banyak. Makin banyak saudara sekalian, buah roh itu makin nyata di dalam kehidupan kita. Makin kita itu serupa dengan Kristus. Kalau kita tidak berbuah, kita tidak serupa dengan Kristus. Makin kita berbuah banyak, makin kita serupa dengan Kristus. Dengan kata lain, saudara sekalian, Yohanes 15 ayatnya yang ke-16 mengatakan, bukan kamu yang memilih aku, ya, tetapi akulah yang memilih kamu. Jadi kalau kita ada di dalam persekutuan, di dalam doa pagi ini, itu semata-mata adalah karena Tuhan yang telah memilih kita. Dan kalau Tuhan memilih kita itu ada tujuannya, saudara sekalian. Dan aku telah menetapkan kamu supaya kamu pergi dan menghasilkan buah. Dengan kata lain, saudara sekalian, inilah tujuannya kita itu diselamatkan oleh Tuhan. Kalau engkau diselamatkan oleh Tuhan, itu tujuannya adalah supaya engkau menghasilkan buah. Karena hanya demikianlah, dengan engkau menghasilkan buah, maka orang akan tertarik mengikut kepada Tuhan. Coba saudara bayangkan ya, kalau kita orang Kristen ini ya, menginjil, tetapi cuman sekedar menginjil, tapi nggak kelihatan buahnya itu. Apakah ada orang yang bisa percaya kepada Tuhan dengan cara demikian? Tetapi sekiranya ya engkau nggak pinter khotbah, engkau nggak pinter ngomong, saudara sekalian, tetapi hidupmu itu sungguh-sungguh dilihat oleh orang, ada buah roh yang nyata di dalam kehidupanmu, maka tanpa engkau ngomong, tanpa engkau mengajak, orang lain akan kepingin tahu, kok bisa ya orang itu seperti itu. Orang lain akan menjadi percaya kepada Tuhan. Kenapa? Karena dari dalam hidupmu ada buah yang nyata. Oleh sebab itu penting sekali ya, jangan kita itu mengejar saudara sekalian,
kepopuleran, ketenaran, talenta-talenta, itu semuanya baik untuk memperlengkapi kita. Karunia-karunia rohani itu semuanya baik untuk memperlengkapi kita. Tetapi kalau itu semua tidak disertai dengan buah roh yang nyata di dalam kehidupan kita, maka karunia rohani, talenta, apapun sebutnya, tidak akan pernah ada gunanya, saudara sekalian. Tidak akan ada gunanya. Jadi karunia rohani, talenta, ditambah ya saudara, dibungkus dengan karakter kita yang baik, buah roh yang nyata, maka itu yang akan menjadi luar biasa kita. Kita pinter khotbah, bukan cuma pinter khotbah, tapi nyata melalui kita orang bisa melihat memang dia layak, memang dia baik. Karena apa? Karena buah roh itu nyata di dalam kehidupan kita. Saudaraku, jadi menghasilkan buah itu adalah sesuatu hal yang teramat penting di dalam kehidupan kita. Dan ini bukan hanya kita sekedar berharap saja, tetapi harus ada kedisiplinan, harus ada upaya dari kita juga. Saya dulu pernah berpikir, saudara sekalian, kalau orang itu percaya kepada Tuhan, otomatis akan ada buah roh. Ternyata tidak demikian, saudara sekalian. Harus ada kerjasama antara Tuhan yang memberikan potensi itu, antara Tuhan yang memberikan benih itu, dengan kita yang memeliharanya. Harus ada kerjasama. Yang pertama, saudara, bagaimana supaya kita bisa menghasilkan buah? Maka yang pertama, kita harus memelihara iman kita. Nggak ada cara yang lain, saudara sekalian. Buah itu tidak akan muncul dengan kekuatan kita sendiri, tetapi hanya dengan mengandalkan Tuhan saja buah itu bisa muncul. Yeremia 17 ayat yang ke-7 dan 8 mengatakan, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya kepada Tuhan. Ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi air, yang merambatkan akar-akarnya ke tepi batang air, dan yang tidak mengalami datangnya panas terik, yang daunnya tetap hijau, yang tidak khawatir dalam tahun kering, dan yang tidak berhenti menghasilkan buah. Saudara sekalian, menghasilkan buah itu gak cukup dengan kekuatan kita sendiri. Kita berusaha mengandalkan kekuatan kita sendiri nggak cukup. Paulus itu sudah mengatakan juga yang sama. Aku ingin berbuat baik, tetapi bukan yang baik yang aku lakukan, tetapi yang jahat yang aku lakukan. Saudara sekalian, dengan kekuatan sendiri kita tidak mungkin bisa melakukan. Tetapi apa yang Paulus katakan, saudara sekalian, tetapi puji Tuhan, syukur kepada Tuhan, karena kasih karunia-Nya, Ia yang memampukan aku. Saudara sekalian yang diberkati oleh Tuhan, jadi andalkan Tuhan. Engkau berharap, engkau ingin melakukan yang terbaik, andalkan Tuhan, minta Tuhan memberikan kekuatan kepadamu. Kalau itu terjadi, saudara sekalian, maka dikatakan engkau akan seperti pohon yang ditanam di tepi air, yang merambatkan akar-akarnya ke tepi batang air, tidak mengalami datangnya panas terik. Saudaraku, kalau kita mengandalkan kekuatan kita sendiri, mungkin kita bisa berbuat baik. Tetapi itu nggak tahan. Ketika ada cobaan, ketika datang masalah, maka itu juga ikut hilang dari kehidupan kita. Kita tidak bisa mengasihi saudara kita lebih lagi, saudara. Kenapa? Karena kita sendiri tertimpa masalah. Tetapi kalau kita itu mengandalkan Tuhan, semuanya itu asalnya daripada karena kita itu bukan mengandalkan kekuatan kita, tetapi mengandalkan Tuhan. Maka sekalipun ada panas terik, tapi kita tetap menghasilkan buah. Tidak pernah berhenti menghasilkan buah. Saudara sekalian, camkan ini. Mazmur 1 ayatnya yang kedua dan ketiga mengatakan juga, dan yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam,
Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya, apa saja yang diperbuatnya berhasil. Saudara sekalian, kita mesti nempel kepada Tuhan. Kita mesti belajar firman Tuhan, merenungkan firman Tuhan. Kita suka dengan firman Tuhan, melakukan firman Tuhan. Dan kalau itu kita lakukan, ayat ini mengatakan, dia akan menghasilkan buahnya pada musimnya, tidak layu daunnya. Apa saja yang diperbuatnya berhasil. Nyatakan melalui hidupmu, orang lain tertarik kepada Tuhan. Karena dari dalam hidupmu, orang lain melihat ada buah-buah yang banyak. Saudara sekalian yang diberkati oleh Tuhan, Kolose pasalnya yang kedua, ayatnya yang ke-6 dan ke-7 juga mengatakan, kamu telah menerima Kristus Yesus, Tuhan kita. Karena itu hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia. Jangan pernah bergeser, tapi tinggallah tetap di dalam Dia. Ya, janganlah engkau meninggalkan persekutuanmu dengan Tuhan, tetapi tetap tinggal di dalam Dia. Saudara sekalian, hendaklah kamu berakar di dalam Dia dan dibangun di atas Dia. Saudara sekalian, makin kita erat hubungan kita dengan Tuhan lewat persekutuan kita, ya, saudara sekalian, lewat pelayanan kita dibangun di atas Dia. Pelayanan kita itu harus didasarkan kepada, karena kita ini percaya kepada Tuhan, haruslah didasarkan kepada mengandalkan Tuhan saja. Hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman yang diajarkan kepadamu, dan hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Saudaraku, oleh sebab itu, inilah kalau kita pelihara iman kita, maka buah itu akan menjadi nyata di dalam kehidupan kita. Yang kedua, saudara sekalian, yang kedua, kita juga untuk bisa buah itu keluar, kita harus menyingkirkan segala yang merintangi. Ya, segala hal yang bisa merintangi buah itu tidak keluar dari kehidupan kita, kita mesti singkirkan. Saudara sekalian, benih yang ditanam oleh Tuhan di dalam diri kita harus kita jaga, harus kita pelihara. Kalau benih yang Tuhan berikan kepada kita itu kita tidak pelihara, kita tidak jaga, firman Tuhan mengatakan bisa dimakan burung, ya, makan burung, dan kita nggak bisa mengeluarkan buah, benihnya hilang, saudara sekalian. Halaman kita kalau nggak dijaga, saudara sekalian, yang tumbuh bukan bunga mawar. Nggak ada halaman nggak dibiarin, digeletakin, nggak kena dirawat, terus tumbuh bunga-bunga yang indah-indah, nggak ada. Kalau halaman kita nggak dijaga, nggak dirawat, yang tumbuh pasti semak belukar, bukan bunga-bunga yang indah. Saudara sekalian, hati kita ini adalah tempat di mana firman Tuhan itu ditaburkan. Oleh sebab itu, kita mesti jaga hati kita. Bukankah berkali-kali kita juga sudah mengatakan bahwa jagalah hatimu dengan penuh kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Jadi mesti dijaga benar-benar, ya. Hati kita ini mesti dijaga. Pergaulan kita juga mesti dijaga. Kita dengar firman Tuhan, misalnya, ya, pagi ini kita dengar firman Tuhan, tapi kita nggak jaga hati kita. Ketika kita dengar, kita amin. Ketika kita dengar, kita terbakar hati kita. Ketika kita mendengar firman Tuhan, kita rasanya ingin melakukan, ingin sungguh-sungguh bisa melakukannya, sehingga berbuah, sehingga muncul buah itu. Tetapi saudara sekalian, keluar, sudah nggak lagi dengar firman Tuhan, keluar, bergaul dengan orang-orang yang keliru, ya, bergaul dengan teman-teman yang salah, saudara sekalian. Ingat firman Tuhan yang telah kita dengar tadi? Nggak ingat, saudara sekalian, lupa. Karena apa? Karena kita nggak jaga benar-benar hati kita. Keluar dari ruangan gereja, dengar firman Tuhan yang luar biasa.
Tetapi begitu keluar, saudara sekalian, kita nggak jaga hati kita. Oh, ada orang ngomongin kita sedikit saja. Wah, kita sudah marah. Marah, ingat firman Tuhan? Lupa, saudara sekalian. Ada banyak hal yang kita mesti jaga di dalam kehidupan kita. Ya, jaga hati kita. Jaga dari keserakahan. Jaga dari kekhawatiran. Karena itu semua adalah berpotensi untuk mematikan, berpotensi untuk menghalang-halangi, sehingga buah itu tidak bisa keluar dari kehidupan kita. Yang ketiga, saudara sekalian, kalau kita ingin berbuah, maka kita harus bekerja sama dengan Tuhan. Sekali lagi, menghasilkan buah itu tidak bisa dengan kekuatan kita sendiri. Perlu kerjasama dengan Tuhan. Ada banyak kali, saudara sekalian, Tuhan membentuk kita itu melalui masalah-masalah kehidupan kita. Ada masalah dan Tuhan mengizinkan masalah itu kita lalui dengan satu tujuan untuk membentuk kita. Ya, saya sudah pernah cerita, saudara sekalian, kalau engkau ingin menghasilkan buah atau bunga yang bagus, maka perlu dirawat, perlu di pruning, perlu dipotong, ya. Saudara sekalian, kalau enggak, maka bunga mawar juga tidak akan muncul dengan indah, besar, enggak bisa, saudara sekalian. Perlu itu, dan Tuhan memakai masalah ini sebagai alat untuk mempruning kita, untuk merawat kita, untuk membersihkan kita. Oleh sebab itu, ketika ada masalah-masalah di dalam kehidupan, bekerja samalah dengan Tuhan. Berserahlah kepada Tuhan. Jangan ketika ada masalah engkau berontak, engkau protes, ya, engkau marah-marah, saudara sekalian, engkau lari dari masalahmu, maka itu tidak akan pernah membentuk engkau. Juga Tuhan sering membentuk kita bukan saja melalui masalah, tetapi melalui orang-orang di sekitar kita. Ada orang-orang yang Tuhan tempatkan di dekat kita, yang mengasah kita. Sepertinya orang yang ditempatkan Tuhan di sebelah kita, di dekat kita, kok menjengkelkan kita, ya. Ingat, saudara sekalian, jangan lari dari masalah itu. Ya, Tuhan menempatkan orang-orang yang menjengkelkan bagimu untuk apa? Untuk mengasah engkau, sehingga engkau menjadi lebih baik, engkau menjadi lebih sabar, saudara sekalian. Ya, ada enggak ketika Tuhan memberikan masalah atau orang di dekat kita mempunyai rencana untuk membentuk kehidupan kita dan itu bisa gagal? Ya, bisa gagal. Gagal kalau kita tidak mau bekerja sama dengan Tuhan. Oleh sebab itu, saudara sekalian, kita mesti bekerja sama dengan Tuhan. Melalui masalah, kita mesti bertanya kepada Tuhan, apa yang harus kita perbaiki di dalam kehidupan kita. Yang keempat, yang terakhir, saudara sekalian, pakailah buah itu untuk memberkati orang lain. Buah itu tidak akan ada gunanya, saudara sekalian, kalau tidak menjadi berkat buat orang lain. Makin engkau memakai buah itu untuk memberkati orang lain, makin engkau akan mengeluarkan lebih banyak buah. Makin engkau diberkati oleh Tuhan dengan banyak buah. Yohanes 15 saya akan baca sekali lagi. Bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu, dan aku telah menetapkan kamu supaya kamu pergi, keluar, menghasilkan buah, bisa dinikmati oleh orang lain. Gak ada gunanya, saudara sekalian, kita ini berbuah banyak, ada buah roh banyak di dalam kehidupan kita, tetapi kita menyembunyikan diri kita, gak ada gunanya. Firman Tuhan mengatakan, jadilah terang bagi orang-orang di sekitarmu, jadilah garam bagi orang-orang di sekitarmu. Saudara sekalian, kita garam, kita terang. Firman Tuhan juga mengatakan kalau garam itu sudah tidak asin lagi, gak ada gunanya. Oleh sebab itu, saudara sekalian, buah roh harus kita itu bisa dinikmati oleh orang lain. Kebaikanmu, kesabaranmu, kelemah lembutanmu, penguasaan dirimu, haruslah itu menjadi berkat buat orang lain. Ini yang teramat penting di dalam kehidupan kita, saudara sekalian, supaya kamu pergi dan menjadi berkat bagi orang lain. Amin. Saya kembalikan kepada Pupus.